Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman, Bapak Ibu guru PJOK dimanapun berada. Mari kita lanjutkan untuk sesi yang ketiga, udah soal FR yang keluar tahap 1 untuk guru SD, SMP maupun SMA. Kita lanjutkan saja ya sekarang. Untuk soal pertama, silakan Bapak Ibu guru dibaca soalnya. Dari soal ini soal yang menurut saya cukup mudah, karena ini adalah soal hanya pemahaman C2 lah ya. Tinggal konsep materinya aja. Kalau materinya sudah kuat, insyaallah ketemu jawabannya. Oke ya. Dalam upaya memperbaiki gerakan peserta didik melakukan proses pengulangan gerak. Nah, ini kata kuncinya, proses pengulangan gerak. Untuk menghasilkan gerak yang efisien, fase keterampilan gerak manakah yang dilakukan oleh peserta didik tersebut? Karena ini adalah proses pengulangan gerak, dia telah masuk ke tahap fiksasi atau asosiatif ya. Di sini tidak usah tidak sulit soal ini, karena dalam keterampilan gerak adalah kognitif, asosiatif dan otomatisasi ya. Kalau asosiatif ini namanya adalah fiksasi ya. Oke ya, tidak ada masalah untuk soal ini. Tinggal Bapak Ibu guru untuk modul-modul yang P3K yang dari SIM PKB itu dipelajari, insya Allah ada banyak materi tentang ini. Kita lanjut yang ke soal berikutnya. Nah, ini soal ini cukup membingungkan buat Bapak Ibu guru semuanya, karena ini adalah samping ini C2 pemahaman, tapi juga masuk ke hot sekarang, dia menganalisis gerakan. Dalam soal ini saya bacakan aja lah. Guru memberikan tugas gerak pada peserta didik berupa gerakan meroda. Ya, gerakan meroda ini kita garis bawahi dulu. Apa jenis pola gerak dominan yang dapat dipilih oleh guru ya? Pola gerak dominan, masih ingat pola gerak dominan yang saya kasih soal short itu ya, yang 1 menitan, yang dapat dipilih oleh guru agar peserta didik mudah mempelajari gerakan meroda. Nah, ini soal ini sederhana, cuman konsepnya harus matang dulu, kalau tidak nanti ya kita menjawabnya agak susah. Di belakang saya tambahin sedikit pembahasan untuk menambah wawasan Bapak Ibu guru semuanya, bahwa pola gerak dominan adalah suatu pola gerak dasar untuk mengajarkan peserta didik pada gerak sesungguhnya nantinya ya. Locomotion, spring, swing, rotation, and landing. Ini pola gerak dominan senam. Berpindah ya, berputar, mendarat, mana. Oke. Yang karena ini adalah meroda ini adalah rotation. Kenapa rotation? Dalam pola gerak dominan itu ada beberapa pola gerak dominan. Pola gerak dominan senam maksud saya, itu ada beberapa pola gerak dominannya, yaitu ada sekitar 6 nggak salah. Ini saya tambahin ya, ini statik, mendarat, meloncat, gerak berpindah atau locomotion, berputar, rotation, dan mengayun. Ini dasarnya. Jadi ketika berhubungan dengan senam tentang pola gerak dominan, ya ini hubungannya dengan ini saja, jangan dengan yang lain. Karena nanti kalau dengan yang lain, nanti pasti Bapak Ibu guru susah. Nah, kemarin itu ada soal tentang lemat kangkang. Nah, itu yang ditanyakan apanya, apakah dia pada saat meloncatnya atau pada saat yang lain. Nah, itu Bapak Ibu guru juga harus jeli dan teliti dalam menganalisa soal yang ada, karena ini adalah berupa gerakan meroda, hanya untuk dapat dipilih guru dalam mempelajari gerakan meroda ya. Jadi setiap kata yang ada dalam soal, silakan Bapak Ibu guru, teman-teman semuanya itu digarisbawahi yang sekiranya itu merupakan kunci dalam soal tersebut, sehingga dalam proses menjawab soal
tidak ketukar dalam atau tidak kebalik dalam memberikan jawaban. Nah, ini sudah ada pengertiannya bahwa dalam rotation itu ada 3 poros, yaitu poros longitudinal, transversal, dan medial. Ini ada contohnya semuanya, silakan Bapak Ibu dibaca bahwa pola gerak dominan berputar bersumber dari poros longitudinal. Longitudinal itu berputar secara memanjang, contoh guling balok. Kalau transversal itu berputar ke depan dan belakang, guling depan dan guling depan jongkok gitu ya. Kalau medial berputar ke arah anterior dan posterior, tentunya adalah meroda. Ini kalau pesan saya 6 ini diingat-ingat saja. Kemarin yang tahap 1 ada soal tentang loncat kangkang sama meroda atau apa lagi, dan yang berhubungan dengan pola gerak dominan ya, berhubungan dengan pola gerak dominan. Itu ya Bapak Ibu guru. Kita lanjut ke berikutnya. Peserta didik, ini juga soal yang mudah karena ini bisa dijadikan adalah C2 atau C3, bisa jadi peserta didik mengalami kelelahan setelah melakukan permainan gobak sodor dan menyebabkan rasa pegal pada otot-otot mereka. Kondisi yang demikian disebabkan oleh karena apa? Nah, kata kunci adalah rasa pegal pada otot-otot mereka. A. Keringat tidak keluar dengan sempurna. B. Penumpukan asam laktat di dalam otot. D. Daya tahan tubuh tidak terlatih. C. ya. D. Otot tidak sering dilatih. E. Pemanasan yang dilakukan kurang. Nah, kalau rasa pegal ini adalah karena penimbunan asam laktat. Asam laktat itu adalah hasil metabolisme karbohidrat yang anaerob ya. Nah, di sini untuk mengeluarkan asam laktat itu kan ada 2, yaitu dikeluarkan lewat keringat sama lewat urin. Itu kalau untuk mengurangi asam laktat ya. Nah, di sini kan karena yang ditanyakan adalah yang menyebabkan rasa pegal. Kondisi tersebut yang tepat di option ini adalah ya penukaran asam laktat. Nah, untuk pesan Bapak Ibu guru semuanya, ketika menjawab soal pilih jawaban yang option yang paling tepat di antara option yang lain. Jangan berpikir ke jawaban yang lebih benar di luar option ini, karena yang disajikan adalah option jawaban dan soal yang ada. Itu pesan saya ya. Mungkin di luar soal ini ada jawaban yang lebih tepat tapi nggak ada di option. Nah, berarti bukan itu yang ditanyakan. Nah, rata-rata banyak soal yang dan jawaban yang membingungkan dengan soal tersebut. Itu ya. Kita ke berikutnya. Dalam fase perkembangan anak usia SD dan awal SMP akan mengalami fase gerak spesialisasi. Masih ingat dengan gerak ini? Ini yang berhubungan dengan gerak Galloway kalau salah ya. Ya, ada gerak reflektif, terus kasar, dasar, dan spesialisasi. Ada 4 gerak gitu ya. Dalam rentang usia tersebut terjadi 3 tahap sub perkembangan gerak. Nah, ini di part 2 sudah saya singgung sedikit. Cuman dengan redaksional yang berbeda. Ini seringnya soal-soal seperti itu. Mungkin teman A di ruangan 1 soalnya bentuknya kayak gini. Mungkin di teman B soalnya sama, cuman redaksional inti kunci kisi-kisinya sama, cuma redaksional yang berbeda, dibolak-balik seperti itu. Karena ini adalah fase spesialisasi, dia adalah sekitar umur 10 tahunan ya, 12 tahun ke sana. Oke ya. Kalau awal dasar pematangan kurang tepat karena ini adalah masih gerak dasar.
pembiasaan refleks kontrol nih antara ini sama ini. Refleksi dasar spesialisasi pembentukan informasi, dan ini juga kurang tepat ya. Karena adalah gerak spesialisasi itu antara ke refleks, prekontrol, transisi, aplikasi, dan jangka panjang. Cuman karena ini ditanyakan adalah untuk SD dan awal SMP. Nah, untuk D dan awal SMP. Jadi ini yang tepat adalah untuk transisi, aplikasi, pemanfaatan jangka panjang. Ini saya kasih sedikit untuk mengulang aja ya. Untuk gerak spesialisasi itu adalah ada tahap transisi, aplikasi, pemanfaatan jangka panjang. Seperti itu ya. Masih ingat ini yang ke tahap 3 dan tahap 4, tahap 1, tahap 2 itu refleksif sama gerak kasar ya. Ini kata kuncinya gitu aja. Kita lanjut ke soal yang 5. Ini kalau soal seperti ini mesti agak cukup malas membaca karena cukup panjang. Tapi kita tetap sabar dan kita tetap tenang dalam mengerjakan soal, itu kata kuncinya. Kalau Bapak Ibu guru tidak tenang dalam mengerjakan soal, nanti pastinya akan terburu-buru. Oke, kita baca pelan-pelan aja dan sambil melihat kata kunci. Kita baca yang terakhir aja lah. Berikut pernyataan yang tepat mengenai hubungan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Nah, berarti kata kunci di sini adalah hubungannya antara pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Nah, ini kita baru dari sini kita baca yang ke soalnya. Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan yang melibatkan interaksi antara peserta didik dengan lingkungan dan lingkungan yang dikelola melalui aktivitas fisik. Nah, benar kan? Kita lebih fokus pada pertanyaan saja. Mari kita lihat setiap option yang ada. Karena ini adalah hubungan dengan jasmani dan olahraga, berarti kalau olahraga itu hubungannya dengan play, game, olahraga, terus rekreasi. Jasmani dengan aktivitas fisik gitu ya. Masih ingat kan materi ini ada soal ini juga sudah saya singgung bahas di P3K yang 41 sampai 12 itu ada itu. Pendidikan jasmani dan olahraga melalui aktivitas fisik memberikan kesempatan mendemonstrasikan kemampuan seseorang. Pendidikan jasmani dan olahraga bersama menanggung pada prestasi yang optimal dalam setiap penampilan. Kalau ini kurang tepat ya. Karena kata memfokuskan, nanti kurang tepat, kita coret aja. Pendidikan jasmani dan olahraga melibatkan segala bentuk permainan dalam mengembangkan nilai-nilai sportivitas. Jasmani dan olahraga melibatkan segala bentuk permainan. Kita tahan dulu. Pendidikan jasmani dan olahraga melibatkan bentuk-bentuk gerakan aktivitas jasmani, permainan, olahraga, rekreasi, dan dansa. Ini juga bisa. Pendidikan jasmani dan olahraga bersama-sama memanfaatkan waktu luang untuk melakukan olahraga dan rekreasi. Bersama-sama melakukan olahraga dan rekreasi. Kita eliminasi dulu. Kita sudah eliminasi yang B. Terus yang tepat adalah di sini adalah saya singgung di awal bahwa pendidikan olahraga jasmani hubungannya dengan play, game, dan olahraga. Ini di dansa ini sudah ada di modulnya. Jadi jawaban ini sudah ada di modulnya tentang P3K yang dari Kemendikbud itu. Bapak Ibu guru silakan lebih dalami materi saja, sering-sering baca, dan pesan saya adalah fokus pada soal dan temukan maksud dari soal kunci jawaban yang tepat tersebut. Gitu ya. Oke, cukup sekian dari saya. Lanjut ke sesi berikutnya. Salam sehat dan salam olahraga. Jaya, sehat selalu Bapak Ibu guru semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.